Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya masih membahas berkaitan dengan kasus Subang, gitu ya. Karena akan terus saya dan teman-teman akan terus mengawal sampai pelaku tertangkap, gitu ya. Jadi saya di video kali ini, di kesempatan kali ini ingin curhat nih, bercerita, gitu ya. Saya itu pernah setahun yang lalu, tepatnya itu istilahnya itu setahun dalam rangka memperingati perilaku, mohon maaf. Jadi 1 tahun memperingati kematian dari kedua almarhumah, gitu ya, Ibu Tuti dan Neng Amel. Itu rencana saya memang ingin melakukan kegiatan di dekat dengan TKP pada saat itu, gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat videonya. Pada saat itu saya melakukan izin kepada pihak kepolisian setempat, gitu ya. Dan delalah saya tidak diberikan izin, sepertinya begitu. Tidak diberikan izin, makanya saya mematuhi, gitu. Padahal apa yang saya lakukan itu tidak mengumpulkan orang banyak, gitu. Hanya saya sendiri ingin melakukan renungan malam di dekat TKP, gitu ya, saya sendiri, gitu. Tapi tidak diberikan izin, gitu, dengan alasan, berbagai macam alasan, teman-teman sekalian, gitu. Sebentar. Oke. Untuk itu saya tidak jadi melakukan kegiatan tersebut. Tapi sebelumnya, di siang harinya itu kan, kalau untuk renungan malam saya ingin melakukan malam hari tepat istilahnya itu di tanggal 18, gitu ya. Saya ingin melakukan renung malam itu atau membuat tenda di samping TKP pada saat itu. Saat itu TKP masih di polis lain, teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya di siang harinya itu saya agak kecewa juga. Kecewa banget lah. Kecewa terutama kepada Kang Yoris pada saat itu. Ini cerita aja. Kang Yoris kalau memang mendengarkan, ya inilah curhatan saya pada saat itu, gitu. Beliau itu saya minta tolong, gitu ya. Ingin agar beliau itu ikut serta dalam proses kegiatan tersebut, gitu ya. Tapi ternyata tidak disangka memang beliau sibuk sekali, gitu ya. Dan nggak tahu alasannya, maksudnya alasannya karena sibuk, gitu ya. Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan yang saya lakukan dengan teman-teman, gitu. Padahal gitu ya, ini berkaitan dengan kasus pembunuhan yang menimpa ibu dan adiknya. Kenapa kok Kang Yoris itu pada saat itu sama sekali tidak mau bertemu dengan kami, atau setidaknya yang menyapa kami, datanglah ke tempat kami, gitu ya. Istilahnya itu ada pilih kasih juga, gitu. Tapi di konten YouTube lain dia datang, gitu, dia ada di situ. Makanya saya berpikir, kenapa nih, ada apa dengan Kang Yoris pada saya dan teman-teman, gitu, pada saat itu. Padahal kegiatan saya itu murni memang dalam rangka untuk mengawal kasus ini agar terus menjadi sorotan masyarakat, kemudian menjadi hal yang utama dari pihak kepolisian, begitu Kang Yoris. Cuma pada saat itu benar-benar tidak datang, tidak hadir malah. Saya nggak tahu kenapa. Karena mungkin pada saat itu juga Kang Yoris kan sudah beda kongsi dengan Danu. Pada saat itu sudah pindah pengacara pada saat itu. Apakah tidak mau karena ada Kang Danu di situ dan sebagainya, gitu ya. Padahal kalau memang mereka itu memang saksi dan benar-benar memang ingin kasus ini segera terungkap, ya kita disupport lah, gitu ya. Kita disupport. Dan kebetulan memang saya kenalnya itu hanya dengan Kang Danu dengan Kang Yoris, beberapa saksi yang kenal mereka berdua aja gitu. Yang lain pun saya juga kenal, cuma belum pernah bertemu gitu ya. Kalau untuk komunikasi sudah belum pernah bertemu. Saya malah kepengin banget ketemu dengan dari bapak, kemudian bapaknya Kang Yoris dan
saudara-saudara dari Pak Yosef gitu ya, pengen juga bersilaturahmi dan bertemu, cuma belum ada kesempatan pada waktu itu hingga saat ini gitu ya. Jadi di video kali ini tuh saya menyayangkan gitu ya, kalau bisa nih saya saran aja, karena saya itu nggak belum pernah bertemu dengan Pak Yosef gitu ya. Saya hanya menyarankan kepada Kang Yoris ini masukan lah dari seorang teman ya. Anggap aja saya teman lah, karena kan kita juga belum begitu kenal ya, belum begitu akrab. Saya rasa support lah, tolonglah support gitu bagi teman-teman atau pihak-pihak manapun yang memang ingin berjuang gitu, mengawal kasus ini atau mengawal kasus ini hingga pelakunya tertangkap. Supportlah kami, dukunglah kami. Jangan berpikir Anda bilang untuk konten lah. Kang Yoris kan punya YouTube ya, Kang Yoris kan punya media YouTube ya, yang mungkin juga sudah berbayar, sudah AdSense gitu ya. Itu nggak seberapa Kang Yoris penghasilan kami dalam konteks untuk kasus Subang ini. Jadi Anda jangan berpikir untuk konten. Kita kesana tuh dengan dana sendiri, dengan biaya sendiri Kang Yoris ya. Kalaupun dapat dari AdSense itu hanya sebagian kecil, nggak besar ya. Tahu punya YouTube kan? Cek aja ya, pendapatan YouTube tuh berapa sih? Nggak wah teman-teman ya. Jadi kalau berpikir Anda itu sempit karena untuk konten kemudian Anda tidak mau, bukan itu konteksnya Kang Yoris. Tapi Anda harus berpikir bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata memang sebagai alat atau speak up kami untuk terus mengawal kasus Subang. Mudah-mudahan di kegiatan ini yang 2 tahun ini ikutlah, ayo ya. Jadi berpartisipasilah, walaupun di hati mungkin Anda nggak berkenan ya, tapi kan ini untuk apa istilahnya itu, dalam rangka kita dalam rangka mengawal terus kasus Subang, dalam rangka ingin segera kasus ini terpecahkan dan ketangkep siapa pelakunya. Ya Bu ya, kita disupport lah gitu ya, didukung gitu ya. Kalau gini kesannya jadi kita kayak ngemis-ngemis ya. Ya, kesannya kita kayak ngemis-ngemis gitu ya. Terserah lah Kang Yoris ya, mau support monggo, nggak apa-apa. Berikutnya juga saya juga mau izin mungkin Pak Yosef dan keluarga lainnya ya Bu ya, kami yang disupport. Jangan pilih-pilih. Kami bukan mau konten-konten ecek-ecek Pak Yosef. Kita mengawal dari awal kasus Subang gitu. Kita juga sama ingin menguak siapa pelakunya gitu. Jadi jangan berpikiran konten-konten kami itu hanya ada tanda kutip ya. Wah, nggak ada bahasa, kita langsung kasarnya aja lah ya. Nggak ada duitnya Pak Yosef dan teman-teman keluarga di sana di Subang ya. Jadi nggak ada uangnya untuk mengawal kasus Subang ini ya. Jadi jangan istilahnya anti dengan kami gitu ya, malah melaporkan lah apalah ya. Mungkin kalau yang melakukan perilaku yang nggak baik, yang tidak sesuai dengan koridor undang-undang ITE dan sebagainya ya monggo, itu hak keluarga Pak Yosef dan lain-lain gitu ya. Apabila memang menyalahi aturan, tapi seenggaknya ayolah dukung kami, support kami. Ini rencana juga kami akan melakukan kegiatan gitu ya, saya dan teman-teman gitu. Jadi setidaknya kami disupport aja lah gitu. Ini kan juga dalam rangka menguak siapa pelaku pembunuhan keluarga Anda gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini saya hanya curhat ya. Mudah-mudahan saat nanti saya kesana untuk melakukan peringatan ke apa namanya istilahnya, kematian 2 tahun kematian dari almarhumah Ibu Tuti Dian yang Amel itu bisa lancar dan disupport dari pihak keluarga. Pengennya sih begitu intinya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Silakan kita berbalas komen saja di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman masih terus mengawal kasus ini sampai ketemu siapa pelakunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.